Kalina Oktarani benar-benar mantap melangkah menuju mahligai rumah tangga dengan sang gladiator cinta Vicky Prasetyo. Kemantapan itu terlihat dari postingan terbarunya berupa foto-foto surat izin menikah dari Kelurahan Perigi Baru, Pondok Aren, Tangerang Selatan, tempat domisili Kalina. Pada postingan itu, ia bahkan mengaku mengurus sendiri surat-surat izin menikah untuk diajukan ke KUA Pondok Aren. Tim kami berusaha mengulik kebenaran surat yang dipajang Kalina di akun media sosialnya. Dan benar saja, pihak kantor desa Perigi Baru mengakui jika Kalina memang sejak pagi kemarin sudah mengurus surat izin menikah dengan Vicky untuk kemudian dibawa ke KUA Pondok Aren. Kalau menikahnya kapan sih saya nggak tahu juga, cuma dia di sini cuma minta pengantar aja. Cukup dia juga untuk mengajukan surat permohonan nikah udah cukup. Dia betul beliau dia datang sendiri tanpa perantara, dia langsung dia. Udah ketahuan belum Pak tanggal nikahnya kapan? Nggak tahu kapan nih. Ibu Kalina. Sama Ibu Kalina. Iya. Yang cowoknya Pak? Vicky. Sama Vicky Prasetyo. Iya. Nikah kapan nikah tanggalnya? Ya ntar lah di private lah kita, karena kan kita juga masih ada konferensi family kan, kita masih ada ngobrol antara keluarga. 12 Januari ya? Enggak, 12 Desember ini private-nya kita. Ya kita kalau konsep pernikahan kita masih harus ngomong sama UNESCO ya. Jujur setiap aku menjalin hubungan dengan seseorang, aku tuh mau serius. Karena kayaknya aku bukan tipe yang suka main-main, aku bukan tipe yang... Jadi kalau udah sama satu orang udah kayak orang pakai kacamata kuda gitu, yang bener-bener lempeng aja, nggak lihat kanan kiri depan belakang tuh udah enggak gitu. Nah terus papa tahu itu di saat aku tuh di rumah, tiba-tiba papa WhatsApp. Aku di rumah kan dipanggil Rani kamu datang ya hari Jumat. Aku ingat banget hari Jumat kamu datang ke rumah papa. Serius banget kayak gitu kan. Ajak si A gitu kan. Oke. Ada apaan Pak? Nanti papa mau ngomong di rumah. Udah aku aja kan. Pas sampai rumah ya gitu pokoknya bla 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 bla. Papa mau kamu menikah sebelum puasa. Which is 5 hari dong Pak dari sekarang. Aku bilang gitu. Iya 5 hari. Gimana ngurusin pernikahan dalam waktu 5 hari gitu kan. Maksudnya Alasan dibalik itu apa? I don't know. Pihak kelurahan sendiri belum mau membocorkan kapan dan di mana tempat Kalina akan mengakhiri status janda dudanya dengan Vicky. Tapi dari cara Kalina mengurus sendiri surat-surat izin nikah, tampak jika mantan istri Corbuzier ini memang benar-benar serius ingin mengakhiri masa kesendiriannya. Di sini kita langsung buatin kalau KUA yang itu yang nama dia, udah itu aja. Berlabuh ke pelukan lelaki yang dikenal sering gonta-ganti pasangan memang bukan perkara mudah bagi Kalina. Apalagi ada banyak komentar netizen yang sumir di balik kebahagiaannya merajut asa dengan sang gladiator cinta. Tapi dengan berusaha melupakan sisi buruk masa lalu, Kalina mantap melangkah. Toh kebahagiaan sepenuhnya ia yang bisa rasakan. Aku nggak tahu apa yang aku rasakan. To be honest, aku nggak tahu apa yang aku rasakan bersama seorang Vicky Prasetyo ya. Apakah itu cinta, apakah itu sayang, baru sayang. Tapi yang aku rasakan I'm happy when aku deket sama dia, aku ada around him yang kayak maksudnya kalau misalkan dia ada deket aku pun aku ngerasa apa ya? I feel complete gitu loh. Dari apa sih? Ya pasti cantik lah. Kalau baik mah semua orang pasti ada sisi kebaikan mau apapun. Banyak pengetahuan yang aku tahu dari dia, dan dia banyak banget ngasih tahu aku yang maksudnya memberikan pelajaran bahwa apa sih aku ngomong bingung gitu deh. Pokoknya aku banyak mendapat pelajaran dari dia sih, dan hal positif yang aku terima dari dia. Mengaku sebagai perempuan yang selalu serius menjalin asmara dengan setiap lelaki, Kalina tak khawatir jika kelak ia dibayang-bayangi ujian. Apalagi bersama Vicky, ia mengaku ada suasana kebahagiaan yang berbeda. Ia lebih sering tertawa, mampu berbaur dengan lingkungan, tampil layaknya remaja yang baru mengenal dunia, mulai dari jalan-jalan bersama keluarga hingga setia menemani kerja sampai sang kekasih main sepak bola. Derai demi derai kemesraan itu tampak begitu dinikmati Kalina, di mana sebelumnya ia belum pernah rasakan. Namanya orang ya kalau namanya udah deket sama anak-anak, poin pertama adalah itu sebuah hal yang itu poin plus lah gitu loh.
Karena di saat dia udah bisa mengambil hati anak-anak, berarti kita juga udah terwakilkan semuanya gitu loh. Tinggal tergantung bagaimana buntut kuda bisa melihat, ya maksudnya sisinya ya, kecepatan gitu. Maaf banget, bukan menghilangkan yang kedua dan ketiga, tapi memang to be honest aku ngerasa mungkin dibilang gini, kalau misalkan aku terlalu memuji seorang Vicky Prasetyo nanti dibilang kayak terlalu dini banget karena aku baru sama dia. Tapi memang aku ngerasa kayak aku kenal sudah lama sama dia, dan maaf lagi kalau misalkan di luar sana netizen pada bilang yang alah yang dulu-dulu juga memuji seorang Vicky Prasetyo berlebihan gitu, tapi ending-endingnya begini gitu. Tapi aku bukan tipe yang seperti itu, makanya balik lagi aku bukan lagi menghilangkan yang kedua dan ketiga, tapi memang aku yang merasakan memang beda sih. Jujur banget karena seorang Vicky gitu, Mas Vicky tuh totally different kalau kayak di TV. Aku sering kali bilang seperti itu karena memang dia tuh teman diskus yang luar biasa enaknya gitu. Dia mengerti orang, how to treat orang tuh menjadi lebih comfort dekat dia tuh dia tahu caranya. Pilihan Kalina memang bukan hal mudah. Apalagi belakangan Sang Arjuna terus berjibaku melawan jeratan hukum dari kisah suram masa lalunya dengan Angel Elga. Bahkan Kalina sudah mulai berdiri di samping sang gladiator kala sidang lanjutan beberapa waktu lalu. Iya, namanya kita yang penting udah datang tepat waktu, kan juga mungkin yang majelis banyak juga yang harus diselesaikan persidangan perkara yang lain. Ya kita persuasif aja, jam berapapun, yang penting kita hadir tepat waktu dan siap menjalankan persidangan. Ya selama ada Kalina mah nggak capek lah saya. Capek mendampingi Abang Vicky. Jangan sampai saat ini dong, nanti bisa suatu saat sampai saat ini nggak pernah. Kalau nggak capek, cuma capek badan nggak apa-apa saya, asalkan jangan capek hati ya. Saya udah janji juga kan, kalau misalkan saya mau nemenin dia, mau susah, mau seneng, selama saya diperbolehkan untuk dampingin dia ya kenapa enggak. Dan saya juga bilang dulu sama Mas Vicky, kalau misalkan boleh nggak nanti aku temenin kamu, dia bilang dengan senang hati, ya udah saya dampingin dia. Belum reda urusan dengan Angel Elga, kabarnya kubu Vicky mulai beraksi mengusir pihak yang berusaha menggubris kebahagiaannya. Ya, kemarin melalui pengacaranya Rasman Arif Nasution, kubu Vicky melaporkan wanita yang pernah mengaku istri sirinya, yakni Vivi Paris. Kubu Vicky melaporkan Vivi lantaran perempuan itu dianggap telah mencemarkan nama baik Vicky dengan alat bukti video yang diuploadnya melalui akun media sosial. Ya, menikah di tengah prahara memang tantangan tersendiri bagi Kalina. Ia bahkan sesumbar mengaku akan terus menemani calon suaminya dalam susah maupun senang. Kalina benar-benar ingin merebahkan nafas terakhirnya di sisi Vicky. Seorang Vicky Prasetyo, saya mau menentukan hidup saya tanpa mendengarkan dari pihak manapun. Gitu, karena yang menjalankan hidup saya. Bangun tidur saya yang akan melihat mukanya Mas Vicky. Mau tidur saya akan lihat mukanya dia dulu, yang terakhir yang saya lihat mukanya dia dulu. Jadi bukan orang tua saya, bukan bapak saya, bukan ibu saya, bukan teman-teman saya. Jadi saya berpikir inilah saatnya saya menentukan bersama siapa saya akan dipeluk saat nanti saya menghembuskan napas saya terakhir. Dan saya memilih seorang Vicky. Pansos orang banyak udah kenal dia kok, sedikit banyak orang juga kenal saya. Pansosnya mau di mana? Nggak ada pansos-pansosan. Kalau kamu gimana tuh nanggepin kayak gitu, sayang? Iya kan, kayak konsletnya Sutet Cianjur kan masih menjadi perbaikan yang sampai saat ini diatasi oleh Kang Maman yang bangun aspal di Bogor. Jadi ya hal-hal kayak begini itu namanya orang mau berkata apa. Tuhan menciptakan dua tangan untuk kita tidak akan mampu menutup jutaan mulut orang yang akan beropini dan beranggapan apapun terhadap kita. Cukup kedua tangan kita menutup dua telinga kita hingga kita fokus untuk terus berjalan. Ya sebenarnya setiap orang itu namanya niatan awal, itu tidak pernah ada sebuah kegagalan. Pasti niatan untuk menjadi yang positif, yang langgeng. Tapi kan ya semuanya tergantung kembali evaluasi diri masing-masing.